Assalamualaikum, hai, dengan saya Ima Ayai. Di video kali ini saya mau membahas tentang cara daftar GrabFood di aplikasi Grab Merchant terbaru ya, ini khusus untuk pemula. Gimana caranya? Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman bisa download dulu aplikasi Grab Merchant di Play Store. Oke, karena ini saya sudah ada, jadi saya langsung saja klik daftar. Masukkan nomor telepon yang mau didaftarkan di aplikasi Grab Merchant. Akan ada SMS masuk di nomor handphone kalian yang terdaftar di aplikasi Grab Merchant. Di situ ada kode OTP 4 digit. Kalian bisa masukkan. Setelah nomor handphone terverifikasi, kalian bisa masukkan email. Saran saya emailnya ini khusus untuk aplikasi online ya, bukan hanya Grab Merchant. Oke, setelah itu kalian bisa klik lanjutkan. Kemudian teman-teman bisa isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Setelah diisi, kalian bisa klik lanjutkan. Kemudian teman-teman diminta untuk buat kata sandi yang terdiri dari 8 karakter, 1 huruf besar dan 1 huruf kecil, 1 angka. Ingat, tanpa spasi, tidak ada karakter yang diulang lebih dari 3 kali. Pastikan sudah tercentang hijau semua, dan setelah itu kalian bisa klik buat akun. Oke, setelah itu kalian bisa klik aktifkan GrabFood dan pembayaran OVO QR. Setelah kalian klik aktifkan, di sini kalian bisa langsung saja klik mulai, atau mungkin kalian bisa baca-baca dulu untuk mulai berjualan dengan GrabFood dan OVO-nya. Oke, ini saya langsung saja klik mulai. Di sini teman-teman diminta untuk memastikan apakah benar nomor telepon dan email tersebut sudah sesuai dengan akun yang terdaftar di aplikasi Grab Merchant. Jika sudah, kalian bisa klik verifikasi. Teman-teman bisa cek SMS kali ini dari OVO. Kalian dimintai untuk verifikasi nomor handphone kalian yang terdaftar di aplikasi Grab Merchant. Oke, kalau sudah terverifikasi, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kalian bisa isi nama toko, kemudian jenis bisnis. Jenis bisnis sendiri saya pilih perusahaan perorangan ya. Oke, setelah itu klik konfirmasi dan klik buat toko. Selanjutnya teman-teman mengisi informasi bisnis. Oke, kita mulai dari profil pemilik. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi kewarganegaraan, contohnya Indonesia. Untuk identitas sendiri kalian bisa isi dengan KTP ataupun dengan paspor. Contoh di sini saya menggunakan KTP. Oke, ini saya langsung saja klik foto depan kartu identitas. Untuk cara pengambilan foto, kalian bisa baca-baca dulu ataupun kalian lihat gambar yang tercentang dan yang tersilang. Langsung saja klik OK dan klik kamera, kemudian Ima klik ambil gambar dan klik centang, dan kemudian sudah terupload. Kurang lebih contohnya seperti ini. Oke, lanjut kita ke selfie dengan KTP. Untuk teman-teman yang pakai hijab, akan tetapi KTP teman-teman tidak berhijab, saran Ima, saat kalian selfie dengan KTP, hijab kalian dilepas dahulu ya. Setelah selfie dengan KTP, teman-teman diminta untuk memasukkan nomor KTP atau NIK, kemudian isi nama lengkap sesuai dengan identitas KTP atau paspor, kemudian isi tanggal lahir dan peran bisnis. Untuk peran bisnis di sini kalian bisa isi dengan pemilik bisnis. Kemudian jika sudah terisi semua, kalian bisa klik simpan. Oke, kita lanjut ke informasi toko. Untuk informasi toko, teman-teman langsung saja klik penjualan tahunan rata-rata, itu kalian pilih. Saya pilih yang paling kecil, kurang lebih 300 juta. Oke, setelah itu lanjut ke rata-rata penjualan per bulan. Di sini Ima pilih kurang lebih yang 250.000 ya, satu bulannya. Kurang dari 250.000 ya tandanya ini, kurang lebih seperti ini, karena memang awal-awal jualan ya. Oke, lanjut kita ke alamat toko. Kalian bisa klik pilih lokasi. Di sini teman-teman itu menentukan titik lokasi outlet teman-teman. Jika untuk lokasi outlet teman-teman itu susah dijangkau oleh GPS, lebih baik kalian waktu menentukan titik lokasi, kalian berada di lokasi tersebut. Oke, kalau sudah ini saya klik centang.
Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa isi alamat resto kalian, kemudian provinsi, kota, dan kode pos. Lanjut ke detail lokasi. Untuk detail lokasi sendiri di sini itu kurang lebihnya seperti patokan agar lokasi tersebut mudah ditemukan, khususnya untuk driver Grab Merchant. Untuk contoh di sini itu detail lokasinya saya isi depan toko bintang jam. Nah, untuk jenis lokasi sendiri saya isi yang mendekati seperti kios jalanan. Oke, kalau sudah kita klik konfirmasi. Untuk teman-teman sendiri bisa menyesuaikan ya. Oke, lanjut kita ke foto toko. Kali ini kita klik dulu yang tampak depan. Untuk ketentuan ambil foto tampak depan, kalian bisa baca-baca dulu atau kalian lihat contoh gambar dimana yang tercentang hijau itu adalah yang benar dan yang merah silang itu adalah yang keliru. Jadi langsung saja kita klik oke. Teman-teman bisa ambil jepret gambar atau mungkin bisa pilih dari file. Kebetulan Ima ini ambilnya langsung di lokasi, jadi langsung jepret gambar, klik kamera. Jika pengambilan gambarnya sudah pas, kalian tinggal klik foto dan klik centang. Oke, untuk foto toko bagian depan sudah terupload, kita lanjut ke foto toko bagian dalam. Oke, untuk ketentuannya kalian bisa baca-baca dulu atau mungkin lihat gambar yang tercentang dan yang tersilang. Oke, lanjut kita ambil dari kamera ya ini. Ini fotonya bagian dalam, jadi kalau misal ada blender atau bahan-bahan apa, itu yang kalian foto ya. Jika memang fotonya minta di bagian dalam, ini berlaku juga khusus untuk usaha rumahan. Jadi kalau kalian tuh usahanya menggunakan kompor, blender atau alat-alat yang memang diperlukan untuk berjualan, nggak apa-apa, alat itu salah satu yang menjadi objek fotonya. Kurang lebih contohnya seperti ini ya teman. Oke, kalau sudah terupload, oke, lanjut kita langsung ke NMID. Untuk NMID itu sendiri bisa kita kosongi, bisa kita lewati, tidak usah diisi. Oke, langsung saja kita klik simpan. Oke, untuk informasi toko sudah selesai, kita lanjut ke rekening bank. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi nama bank. Di sini ada pilihannya. Contoh di sini saya klik BCA. Untuk teman-teman, nama banknya bisa menyesuaikan dengan nama bank yang kalian punya. Oke, kita lanjut ke nomor rekening bank. Setelah teman-teman isi nomor rekening bank, kita lanjut ke nama pemegang rekening bank. Untuk nama pemegang rekening ini harus sama dengan nama si pemilik resto. Jika memang nama si pemilik rekening bank ini berbeda, kalian tinggal klik ini dan ikuti langkah-langkah atau step-step apa aja yang diperlukan untuk memenuhi syarat pendaftaran Grab Merchant. Berhubung nama pemegang rekening bank ini sama, jadi Ima tidak perlu klik tanda ini. Oke, lanjut kita klik centang. Jangan lupa ya, diklik centang, kemudian klik simpan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke step berikutnya, yaitu detail restoran. Untuk detail restoran, deskripsinya di sini bebas ya, mau diisi dengan menu kalian, detail menu kalian, atau mungkin dibuat semenarik mungkin seperti contoh di sini. Ima isi dengan minuman tercreamy di Pasar Pucang. Lanjut kita ke step masakan utama, tinggal klik saja. Di sini Ima pilih beverage. Teman-teman bisa pilih 3 kategori ya di sini. Lanjut, kalau sudah Ima bisa klik konfirmasi. Untuk tag bisa kalian isi, bisa kalian lewati. Oke, untuk sertifikat halal di sini saya klik sertifikat halal karena memang proses. Oke, lanjut untuk perkiraan waktu penyajian yang dibutuhkan. Di sini Ima kurang lebih diisi 15 menit ya. Untuk kalian bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjut ke banner toko dan gambar. Apa itu banner toko? Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Oke, lanjut mengunggah. Klik jepret gambar. Lanjut klik di kamera, klik foto dan klik centang. Karena kebetulan di resto ada banner, jadi Ima langsung ambil gambarnya di resto yang ada bannernya. Oke, sambil menunggu banner toko terupload, Ima langsung saja klik gambar listing. Apa itu gambar listing? Kalian bisa baca-baca dulu. Oke, langsung saja Ima klik lanjut mengunggah. Klik jepret gambar.
klik kamera. Kebetulan untuk gambar listingnya sendiri Ima menggunakan foto menu di restoran. Jika teman-teman untuk gambar tokonya tidak ada, bisa menggunakan gambar menu seperti ini, yang gimana ada nama toko restonya. Oke, kalau sudah terupload langsung saja klik simpan. Dan setelah itu kita lanjut ke foto, hidangan, dan menu. Oke, untuk foto, menu, dan hidangan sendiri Ima langsung klik saja tambahkan foto. Untuk syarat dan ketentuannya, cara mengambil foto kurang lebih seperti contoh di atas. Langsung saja Ima klik oke, klik jepret gambar dan klik kamera. Oke, langsung saja Ima ambil gambar dan klik centang. Untuk contoh menu tadi nggak ada gambarnya, tapi menu di Ima ada gambarnya, jadi tidak masalah ya, dicoba dulu aja. Saran Ima biar tidak dua kali kerja, jadi kalian ketika membuat menu atau ngeprint lebih tepatnya itu kalau bisa ada gambarnya, jadi bisa buat toko banner dan buat gambar listing sekaligus buat menu. Sambil menunggu foto menu terupload, kita langsung ke foto hidangan ya. Oke, klik tambahkan foto. Sekali lagi untuk syarat dan ketentuan foto hidangan kalian bisa baca-baca dulu, atau mungkin kalian lihat contoh yang ada di gambar. Langsung saja Ima klik oke, klik jepret gambar, klik kamera, ambil foto, dan klik centang. Setelah foto hidangan terupload, langsung saja kita ke harga barang. Untuk harga barang sendiri di sini tidak termasuk pajak, jadi Ima klik yang tidak termasuk pajak. Setelah itu langsung klik simpan. Oke, lanjut untuk informasi bisnis selanjutnya kita klik waktu pengantaran. Untuk waktu pengantaran kalian bisa mengatur jam buka tutup resto kalian. Jam buka tutup resto kalian itu sama, misal hari Senin saya atur jam 16.00. Ini klik konfirmasi ya. Kemudian untuk tutupnya jam 23.00, kemudian klik konfirmasi, dan teman-teman biarkan saja tanda hijau seperti ini. Otomatis hari Senin sampai hari Minggu jam buka tutup resto kalian akan sama. Kemudian klik simpan. Tetapi jika jam buka tutup resto kalian itu ada yang berbeda di hari-hari tertentu, kalian tidak usah klik tanda ini, biarkan menjadi abu-abu, jangan jadi hijau. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Di sini ada syarat dan ketentuan OVO, kalian bisa baca-baca dulu ya. Kemudian kalau sudah, klik centang dan klik saya setuju. Untuk pengungkapan informasi kalian bisa baca-baca dulu. Langsung saja ya, ini Ima klik centang dan klik setuju. Masih dengan syarat dan ketentuan GrabFood, klik centang dan lanjutkan. Ini ada persetujuan, kalian bisa klik setuju. Ingat, kalian bisa baca-baca dulu biar tidak gagal paham juga ya. Setelah persetujuan diklik setuju, kalian jangan lupa untuk pemrosesan informasi ini dibaca juga. Kemudian klik centang dan klik lanjutkan. Kemudian klik kirim semua formulir. Setelah teman-teman kirim formulir, kalian akan diminta untuk periksa ulang dan tanda tangani kontrak Grab Merchant. Jadi sebelum kalian tanda tangan itu dilihat nomor telepon, nama pemilik, dan nama outlet itu apakah sudah benar dengan yang kalian ajukan. Jika sudah benar, kalian tinggal tanda tangan kontrak. Untuk tanda tangan kontrak di sini tinggal kalian menunggu notif di HP kalian yang terdaftar di aplikasi Grab Merchant, atau mungkin kalian bisa cek beranda di aplikasi Grab Merchant. Bisa juga kalian cek di email kalian yang terdaftar di Grab Merchant. Di sini Mama menambahkan, jika pendaftaran GrabFood di aplikasi Grab Merchant itu membutuhkan kurang lebih 2-3 hari kerja. Akan tetapi untuk pengalaman Ima sendiri itu kurang lebihnya daftar malam, siang atau sore Ima sudah mendapatkan notif di HP Ima kalau pendaftaran GrabFood di aplikasi Grab Merchant sudah disetujui. Lebih tepatnya Ima dimintai untuk segera tanda tangan kontrak. Oke, sekian dulu dari Ima. Jika ada yang dipertanyakan, kalian bisa DM atau inbox di sini. Semoga bermanfaat. Semoga jualannya laris manis. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.